Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di hari Sabtu dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang menelaah struktur teks berita. Apa itu menelaah? Menelaah berarti menganalisis atau memahami, atau bisa juga meneliti. Jadi kita meneliti struktur teks berita. Kalau struktur itu bagian-bagian ya, atau susunan. Misalnya struktur kelas, berarti susunan yang ada di dalam kelas, atau bagian-bagian yang ada di dalam kelas. Kalau ini struktur teks, berarti bagian-bagian yang ada dalam teks. Yang pertama, ada orientasi berita. Yang kedua peristiwa, dan yang ketiga sumber berita. Apa itu orientasi berita? Orientasi berita merupakan pembuka hal yang akan diberitakan. Jadi misalnya ada teks berita, pada paragraf pertama berisi orientasi berita atau pembuka, pengenalan, atau pengantar menuju ke peristiwa berita. Setelah orientasi berita, bagian selanjutnya adalah peristiwa berita. Peristiwa berita merupakan tahap inti dari sebuah berita. Dalam peristiwa berita terdapat unsur 5W1H. Jadi inti berita atau inti permasalahan yang ada di berita disebut peristiwa berita. Jadi apa saja yang terjadi, mengapa terjadi, bagaimana terjadi, itu akan ada di peristiwa berita. Struktur yang ketiga yaitu sumber berita. Sumber berita merupakan referensi dari narasumber di dalam berita. Sumber berita tidak selalu berada di akhir berita. Jadi sumber berita adalah dari mana berita itu berasal, atau dari mana berita itu kita dapatkan. Biasanya berupa nama orang, atau nama lembaga, dan lain-lain. Referensi lain atau di buku-buku lain ada yang menyebutkan bahwa struktur berita itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Jadi sesuai dengan susunan piramida terbalik ini ya. Yang paling atas berarti merupakan peristiwa yang paling penting, dan semakin ke bawah ini peristiwanya dianggap kurang penting atau hanya sebagai pelengkap saja. Agar kalian lebih paham, kita masuk ke contoh ya. Di sini ada contoh berita dengan judul kemunculan hiu paus bikin kaget pemancing di Kepulauan Seribu. Di sini ada kutipan berita yang diambil dari news.detik.com. Jadi berita ini berisi tentang kemunculan hiu paus atau hiu tutul yang mengagetkan pemancing di Kepulauan Seribu. Nah, kalian bisa baca dulu ini. Kalian bisa klik tombol pause, kemudian kalian baca dulu. Setelah selesai baru kalian lanjutkan video ini ya. Ini adalah contoh analisis struktur teks berita. Di sini saya buat 2 versi, yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kanan dulu. Orientasi berita atau pembuka berita ada di paragraf pertama atau paragraf paling awal, berbunyi kemunculan hiu paus atau hiu tutul mengagetkan pemancing di Kepulauan Seribu. Hiu paus itu sempat menampakkan diri beberapa kali. Itu adalah contoh orientasi berita. Selanjutnya, paragraf kedua, 3, 4, dan 5 disebut peristiwa berita. Mengapa? Karena di dalamnya mengandung unsur 5W1H atau merupakan inti berita. Yang terakhir,
sumber berita. Nah, dari mana berita ini didapat? Yaitu dari Yudi Ageng Prayoga, yaitu orang yang merekam dan mengunggah video tentang hiu paus ke Instagram. Kemudian versi lain dari struktur teks berita, sebelah kiri ada kepala berita. Kepala berita letaknya ada di paragraf pertama, sama dengan orientasi berita. Atau di sini berisi peristiwa yang sangat penting, yaitu tentang kemunculan hiu paus yang mengagetkan pemancing. Selanjutnya tubuh berita. Tubuh berita berarti ada di tengah-tengah teks. Di sini ada di paragraf 2, 3, dan 4, yaitu tubuh berita. Dan paling akhir ada ekor berita atau paragraf terakhir yang kurang dianggap penting atau hanya sebagai pelengkap saja. Ekor berita di sini berbunyi, sebenarnya ini bukan pertama kali hiu paus atau hiu tutul muncul di Kepulauan Seribu. Pada Maret 2017 lalu, hewan ini terekam kamera anak buah kapal atau ABK Kargo 08. Nah, ini adalah contoh analisis struktur teks berita. Baiklah, cukup sekian dari saya. Barangkali ada yang ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom pertanyaan. Insya Allah nanti akan kita jawab atau kita ketahui di pertemuan selanjutnya ya. Ini ada tugas. Tugas pertama, kalian cari teks berita, terserah ada di koran, majalah, atau media online, di internet, tapi kalian harus mencantumkan sumbernya. Kemudian setelah kalian dapat teks berita, kalian analisis strukturnya. Seperti contoh slide sebelumnya yang judulnya kemunculan hiu paus tadi, kalian bisa contoh cara menganalisisnya. Kemudian yang ketiga, kalian cari unsur-unsur beritanya, meliputi 5W plus 1H. Nah, 5W plus 1H ini tidak harus ada semua lengkap. 5W plus 1H-nya kalian cari sesuai yang ada di berita kalian, karena setiap berita itu unsurnya beda-beda. Ada yang hanya mencantumkan 3W plus 1H, atau hanya mencantumkan 1W plus 1H. Nah, jadi tergantung berita yang kalian temukan. Terakhir, kalian kumpulkan tugas ini di link pembelajaran daring yang sudah tersedia. Kalian kumpulkan paling lambat minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.